warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadratil mukarramin wal asatidil kiram, bil khusus pemirsa guru kita semua Kiai Haji Sufyan Tsauri, maka Allah bituli hayati, mudah-mudahan beliau selalu diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa para tuan-tuan guru, para masyayikh asatid, fa insyaallah walaupun tidak disebutkan namanya tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa ta'zim saya. Teristimewa seluruh jamaah yang hadir pada malam yang cerah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesehatan, amin. Diberi keafiatan, diberi keberkahan dalam maisha, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas qudrat iradat Allah, pertemukan kita kembali dalam kajian berzikir bersama, bersolawat, kemudian membacakan manaqib, manqabah dari Sultanul Qutub Aqtabul Aqtab. Beliau adalah Sultanul Aulia Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan sekedar aulia Allah, melainkan guru dari berbagai guru, gurunya para guru, gurunya para kutub, gurunya orang-orang yang basirahnya sudah terbuka. Dalam kitab Nurul Basirah, guru saya pernah bercerita bahwa dulu ada seorang ulama yang kealiman dan ketabakhuran ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Beliau termasuk juga ahlul kasbi, ahli kasab. Suatu hari beliau memanggil satu muridnya yang sangat lama jadi muridnya. Seraya berkata, "Nak, mama mau nanya, mama sama bapakmu kira-kira kalau mama tanya itu lebih kamu agungkan yang mana?" Kata muridnya, "Saya lebih mengagungkan mama." "Kenapa, nak?" Alasannya, "Karena mama telah mengeluarkan saya min zulumatil jahli ila nuril ilmi, telah mengeluarkan saya dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu."
Sementara orang tua saya hanya mengeluarkan saya dari zulmatir rahmi min zulmatil ila nurid dunya, mengeluarkan saya dari kegelapan alam rahim dan akhirnya saya bisa melihat alam dunia. Kalau kamu yakin sama mama, kamu mau nggak nuruti perintah mama? Saya sudah puluhan tahun bersama mama. Saya yakin apapun yang mama suruh saya akan mau. Saya akan laksanakan. Itu mama itu langsung ngambil golok. Ini golok. Sekarang pulang. Tebas leher batang bapak kamu. Bawa kepalanya ke sini. Kamu siap nggak? Siap, mak. Bukan main-main loh. Itu bapak kamu. Benar kamu mau nurut sama mama? Siap, mak. Saya nurut kalau mama yang nyuruh. Ini bukan main-main. Itu bapak kamu. Ini golok, mama yang nyuruh. Itu bapak kamu sekarang tebas batang lehernya. Bawa kepalanya sini. Saat ini juga. Siap, mak. Langsung diambil itu golok. Karena dia yakin dengan gurunya. Kemudian dia pergi. Saat itu juga dia lari menyusuri hutan sampai di rumahnya. Dia langsung naik genteng. Dia buka atap. Kebetulan ketika dibuka atap ada laki-laki yang sedang tidur di atas ibunya. Langsung dia penggal kepalanya. Dia turun ke bawah, dia penggal kepalanya. Dia bawa kepalanya ke gurunya. Mak, nih mak, kepala bapak saya mak. Tidak lama ada kabar dari tetangga ya, bahwa ada rampok kepalanya hilang. Ada badannya doang. Ternyata yang dia penggal kepalanya itu adalah rampok yang meniduri istrinya. Subhanallah. Jadi nggak mungkin guru yang seorang alim nyuruh untuk membunuh. Ternyata gurunya sudah tahu bahwa malam itu, detik itu akan ada rampok yang menjindahi ibunya. Inilah yang disebut orang alim yang aliman zahiran wa batinan. Ya, kalau saya menyuruh ini, aduh. Ya, ini ulama, seorang alim, seorang guru yang aliman, tahu zahiran wa batinan. Nah, kalau kalian mungkin disuruh sama kepala sekolah atau guru-guru, wah ini, nah itu awas. Ini gurunya yang aliman zahiran wa batinan. Jadi begitulah seorang yang sudah ahli kasfi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu sebagai sebuah ibrah atau sebuah pembelajaran berkenaan dengan kealiman daripada Sultanul Qulub daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gurunya para ahli kasyaf ya. Gurunya para ahli kasyaf. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, sudah kita jelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Abu Jahal dan Bani Mahzum berusaha untuk membunuh Nabi dengan batu ditibankan kepala. Tapi baik Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya itu ketika mau membunuh Nabi itu selalu tidak bisa melihat. Makanya fa'absyainahum, aku tutupi kata Allah mereka orang-orang kafir, la yubsirun, sehingga tidak bisa melihat. Ya. Ini kalau dalam tafsir Munir, wa qawluhu ay kinayatun an man illahi ta'ala iyahum fil ihtida wa huwa tamsilu fi halli uluki a'nakihim. Jadi seakan-akan kinayah bahwa orang-orang kafir itu memang Allah tutupi ya. Ay al-isyara ila annahum la yatanhajuna sabila rasad fala yubsirul haq, mereka tidak akan pernah bisa melihat yang benar, yang hak. Islam itu tidak bisa terlihat.
Mereka hanya tertutupi, ya, tertutupi. Makanya kafir orang yang tertutupi. Ini semacam kinayah dalam kitab Tafsir Munir, ya. Sementara kinayah itu masuk dalam bab majaz, ya. Kalimatun mustamalatun bi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma qarinatin mani'atin an iradatihi. Nah, jadi ada riwayat ketiga yang menyatakan bahwa wa fi riwayatin ukhra nuzilat hazil ayat fi haqqil musyrikin wa dzalika annahum kanu yajtamuna fi majlisin wahidin. Wa qala ba'dhum fi haqqi Muhammadin syai'an in ra'aitu Muhammadan fa'atu kadza wa kadza. Sebagian riwayat menyatakan bahwa memang orang-orang musyrik itu semua sepakat untuk membunuh Nabi. Ketika mereka melihat Nabi, mereka akan membunuh Nabi. Kemudian terjadilah pertemuan tersebut, namun ketika Nabi hendak dibunuh, wa qama indahu wa qara surat Yasin, Nabi berdiri dan membaca surat Yasin sampai ayat ila qaulihi fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam qabdatan minat turab. Setelah sampai ayat fahum la yubsirun, Nabi mengambil debu. Warama ila wujuhim walihahim. Kemudian Rasul melempar debu tersebut di depan wajahnya orang-orang kafir dan di depan jenggot mereka, ya. Wa zahaba min bainihim. Rasul setelah itu lewat saja di depan orang-orang kafir. Falam yarauhu wa hum yanfudun. Mereka tidak bisa melihat. Nah, jadi kalau kita ada rampok, ambil debu, bacakan Yasin sampai fahum la yubsirun, lempar ke atas, insya Allah, ya. Insya Allah rampoknya lihat. Nah, ini amalan dari Nabi. Jadi kalau kita hendak dibunuh, Rasul hendak dibunuh, mereka sudah berkumpul membunuh Nabi. Nabi hanya melempar debu, membacakan ayat dari Yasin sampai fahum la yubsirun, debunya dilempar, mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat Nabi. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, lan iku pada alaihim ngatasi kaum kufar, anzartahum utawi anata yang tamamadeni sira Muhammad hum ing si kaum amlam tunzirhum anata atau anata orang medeni sira hum ing ya si kafir iku la yu'minun ora iman ya si kaum kafir. Wasawaun iku pada sarwa wae, ya, sarwa wae. Kata Allah, sama saja alaihim bagi orang-orang kafir, anzartahum, baik kamu ajak mereka masuk Islam. Jadi kalau maksud anzar tahun itu di medeni, ditakut-takuti oleh neraka, diberi kabar gembira oleh surga, maksudnya diajak masuk Islam. Muhammad sama saja mereka mau diajak masuk Islam ataupun tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Wasawaun, sama saja alaihim, untuk orang-orang kafir, anzar tahum, mau kau ajak masuk Islam, amlam tunzirum, ataupun kau tidak ajak masuk Islam, la yu'minun, tetap mereka tidak beriman. Li'anau sabata fi ilmillahi ta'ala, karena memang sudah tercatat di ilmunya Allah, annahum la yu'minun, sudah dalam qadamugramnya sudah tercatat bahwa mereka tidak akan beriman. Bal yamutuna alal kufri, mereka akan meninggal dalam keadaan kufur. Fayadkhuluna nar, dan akan masuk neraka. Fa'ala hadza takdir yakunu inziru taqidan bil hujjah lin karim. Lantas apa makna daripada ngajak-ngajak masuk Islam ini? Bukan untuk litolabil iman, bal litakidil hujjah, bukan untuk menyuruh iman, tapi semata-mata untuk menegakkan dalil.
Karena kalau menyuruh iman, Allah hanya sebatas Rasul disuruh untuk menyampaikan, adapun Allah sudah menakdirkan mereka tidak akan beriman. Ya. Barusan saya ngaji sama anak santri, hadis Arba'in bab keempat, ya, dijelaskan bahwa penciptaan manusia itu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan summa arba'ina yauman alaqatan summa arba'ina yauman mudghatan. Jadi penciptaan kita di rahim ibu kita itu 40 hari air mani, ya, air sperma 40 hari mengendap, wa ba'da dzalika setelah itu 40 hari jadi daging getih kental. Kemudian setelah 40 hari jadi darah tinggi. Jadi 40 kali 3 120 hari. Kita nyebutnya 4 bulan. Baik. Rahman Manqobah ke-25 menceritakan menghidupkannya Syekh Abdul Qadir sama ayam. Manaqib hari ini ceritanya ayam. Makanya saya nyembelih ayam. Jadi semuanya tidak ada proses yang kebetulan. Sistem kerja Allah yang luar biasa. Jadi diceritakan ada seorang perempuan yang datang ke Sayyidina Abdul Qadir menyerahkan putranya untuk mondok pesantren di Abdul Qadir. Jadi ini sebuah percontohan bagi kita bahwa ketika kita menitipkan anak untuk dididik, ya, untuk dipondokin, dipesantrenin, maka harus secara langsung kita orang tua yang menitipkannya, menyerahkannya, ya, minta untuk dididiknya, dibener akidahnya, dibenerin baca Qur'annya dan ilmu lainnya. Suatu ketika setelah diserahkan itu putranya Sujaya mondok ke Syekh Abdul Qadir, dan Syekh Abdul Qadir menerima, ya, sebagai sebuah amanah akan titipan tersebut. Lantas anak tersebut, santri tersebut ditempatkan oleh Syekh Abdul Qadir di satu kamar, ya, khulwah, di kamar. Jadi karena model pesantren tempo dulu itu, ya, mungkin di kita pun, ya, di Jawa Barat, ya, tasalsul, ya, berangkai-rangkai, ya, kiai kita dari kiai kita, guru kita dari guru kita, begitu. Jadi pondok di pesantren dulu itu kayak seperti ini di belakang saya. Itu tempat pesantren seperti itu. Jadi satu pondok itu tidak banyak, kadang 3 orang, 4 orang. Ya, itu ada. Ini mah anak tersebut ditempatkan di satu kamar, ya, kamar seperti di satu kobong lah, yang mana tempatnya tersebut, ya, sepi, ya, artinya ditempatkan di tempat yang jauh terpisah dari temannya. Suatu ketika sudah lama mondok, ibunya nengok, ya, lo bahasa Jawa mau sih nengok teh, ya, ngelongok, nengok, enggak bahasa Jawanya. Saya suka lihat di pengumuman itu tuh yang bikin status di anak saya di sarang gitu kan. Itu bukan nengok, bahasanya apa ya? Bukan ngejenguk, jenguk bahasa kita. Apa ya? Saya lupa, pokoknya begitulah ceritanya. Nah, suatu ketika ngejenguk, ya, pas ngejenguk anaknya tersebut lagi makan. Makannya makan apa? Lagi makan bubur kunyit, ya, modelnya kalau kata kita model makan
kerak atau makan pasak, pasaknya udah biye, pasaknya udah apaan ya, udah kayak bubur biye, masakannya nggak bener, terus kelihatan anaknya kurus banget ya. Makanya nih dengerin, kayak yang punya anak pesantren, yang terutama anaknya kecil, jangan suka ngejenguk bukan di waktunya ya. Biasanya yang suka gagal nggak kuat itu orang tua ngejenguk bukan di waktunya ya. Kan kalau di waktunya udah agendakan penjengukan tanggal sekian, itu gurunya udah pinter ya. Hari itu hidangannya ikan ayam, nah dia itu hidangannya yang enak-enak. Nah, di luar daripada itu ya makanan apa adanya. Sesuka nanya, kalau sarapan pagi apa? Pagi itu Pak sarapan nasi sama kerupuk 4 biji. Kerupuk apa? Itu kerupuk yang suka kalau beli di warung itu. Beli apaan? Kerupuk uduk, itu kerupuk uduk. Makan tempe tahu itu udah pardu ain. Ya. Nah ntar makanya jangan suka jenguk kalau bukan waktunya, nggak bakalan nggak tega. Ya kecuali si kakak ngejuk kapan aja boleh. Ya, ya. Jadi ngejenguk bukan di waktunya itu hati kita bakal prihatin. Padahal nggak ada salahnya. Anak makan seperti itu, kholas nggak jadi masalah. Ya, supaya apa? Anak kita terbiasa ya, dengan prihatin. Karena ingat, ya, man lam yadhuk dzullata ta'alumi sa'atan tulal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak merasa pedih, merasa sakit ketika mencari ilmu, maka orang tersebut akan merasakan kebodohan sepanjang hidup. Ya biasa. Santri mah waktu mondok budugan, waktu mondok kurus, waktu mondok korengan, biasa itu mah. Ya. Makanya kalau nengok anak pedi pas anak korengan, anak budugan udah hitam, ya kurus, jangan sedih. Emang dari sononya. Ya, begitu harus. Ini ketika lihat anaknya badannya kurus, badannya korengan, badannya budugan, ya tambah lah itu tambahan saya itu mah. Karena biasa santri mah ya budugan ya korengan lah, gantian biasa itu. Nah itu syarat jadi santri. Ibunya tersebut kaget, lantas datang kepada Syekh Abdul Qadir, komplain, kalau bahasa kita sekarang mah komplain, ya komplain. Ya. Pas datang ke Syekh Abdul Qadir, pas Syekh Abdul Qadir lagi makan opor ayam. Iya. Pas datang ke Syekh Abdul Qadir lagi makan opor ayam. Astagfirullahaladzim, kata ibunya. Anak gua mah dikasih makan bubur kunyit, bibir biye, nggak ada apa-apanya, gitu kan, nggak ada rasanya. Pas kiainya makannya lagi enak-enak, opor ayam, sama sate, sama soto. Akhirnya nih ibu-ibu ini protes. Ya, kata ibunya tersebut, ya Syekh, ya Syekh mah di sini makan begitu enaknya, makan opor ayam, kelihatan lezat. Sedangkan anak saya mah di sana makannya cuma bubur kunyit, jangankan pakai ayam, dia tinggal palanya doang, kira-kira begitu. Sedangkan anak saya makannya ya Allah apa adanya. Ya, cuma sekedar bubur kunyit makan yang gak enak. Kata Syekh Abdul Qadir, ibu dengerin begini. Abdul Qadir kan tadi makannya apa? Syekh Abdul Qadir makan ayam. Itu kalau makan ayam tuh kan kalau ayam kampung ada tulang. Kata Syekh Abdul Qadir, bu nih liatin itu ayam, tulang-tulang ayam yang bekas makan Syekh Abdul Qadir, ya. Tulang-tulang ayamnya oleh Syekh Abdul Qadir dikumpulin di hadapan ibu-ibu tersebut. Kata Syekh Abdul Qadir kepada tulang-tulang ayam tersebut, kum biidnillah, tulang, hiduplah kamu dengan izin Allah. Lantas itu tulang ayam tersebut hidup kembali jadi ayam. Kongkorongok gitu. Ibu-ibu tersebut aneh. Kata Syekh Abdul Qadir, tenang ibu, kalau anak ibu sudah bisa seperti ini, itu silakan tar, mau saya persilakan mau makan apa gitu, ya tiap hari mau makannya chicken kan, tiap hari mau makan sotonya silakan asal yang halal, ya halal.
Dari situ perempuan tersebut, ya wali murid tersebut, ya merasa malu ya terhadap Syekh Abdul Qadir. Katanya perempuan tersebut, ya Syekh, semoga aja engkau tidak marah terhadapku, tidak benci, tidak benci terhadapku. Sekarang mas saya pasrah dah, anak saya dikasih makan apa aja saya pasrah, nggak dikasih makan pun nggak apa-apa, pokoknya saya percaya saja begitu. Nah ini, jadi ini pembelajaran, sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Ternyata apa? Kita itu nggak boleh melihat hasil, harus melihat proses. Kalau kita melihat hasil, Syekh Abdul Qadir makannya enak, ya dilihatnya sekarang, dulu nggak pernah makan apa. Waktu ketika Syekh Abdul Qadir ya ada di Tegalan Irak, jangankan opor ayam, ya makan aja cuma dedaunan, itu pun apa adanya, yang ada di pinggir-pinggir kali, yang ada di pinggir-pinggir wahangan, ya. Maka setelah proses ya tadi mulahnya tersebut, ya sakitnya tersebut, ya mengalami sebuah perjalanan, maka setelah sampai ya sudah bisa seperti apa aja. Ya, makanya jangan melihat hasil tapi lihatlah prosesnya. Prosesnya dulu Syekh Abdul Qadir seperti apa untuk bisa tahapan seperti itu. Ya itu. Tuh ayam yang sudah mati tinggal tulangnya itu bisa hidup kembali. Jadi saya cerita ingatnya Syekh Muhyi, lagi ngetes keponakannya. Syekh Muhyi itu kan punya keponakan ya, Syekh Muhyi Pamijan punya keponakan Syekh Ja'far Shadiq Gunung Haruman. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa jarah bareng-bareng ya. Syekh Abdul Muhyi itu ya Pamijahan, ya Pamijahan Kuasa Farwadi itu punya keponakan namanya Ja'far Shadiq. Ya, Syekh Ja'far Shadiq itu makomnya di Gunung Haruman di Garut. Ya. Kata Syekh Muhyi kepada muridnya, ya ini bekakak anterin, ya, bekakak ayam itu ada depan bekakak. Ini bekakak ayam, kalau kata orang Jawa apa angkung ya, ingkung. Ini bekakak ayam, ini anterin ke Syekh Ja'far Shadiq, bilangin dari amaknya. Ya. Akhirnya oleh santrinya itu bekakak ayam itu dibawa, ya dibawa ke Haruman, diserahkan, diberikan kepada Syekh Ja'far Shadiq. Kata santri tersebut, ya, Syekh gitu kan, ini ada kiriman bekakak ayam dari Syekh Muhyi. Ya, ketika Syekh Ja'far Shadiq melihat dikasih bekakak ayam, Syekh Ja'far Shadiq senyum. Lantas apa? Akhirnya Syekh Ja'far Shadiq bekak ayam ditepak sama Syekh Ja'far Shadiq, tepak, pak, itu bekakak ayam ngedadak jadi lagi hidup jadi ayam, ongkorongok gitu kan. Kata Syekh Ja'far Shadiq, bilangin sama Syekh Muhyi, bekaknya udah sampai, ini suruh dibalikin lagi. Kenapa? Syekh Ja'far Shadiq tahu sebenarnya yang dikirim itu bukan bekakak ayam hidup ditepak langsung jadi bekakak gitu kan. Nah ini lagi ngetes. Jadi Syekh Muhyi itu lagi ngetes sebenarnya keponakannya udah nyampe apa belum. Ya udah nyampe apa belum. Kalau dia nyampe, mata basyirohnya melihat ini sebenarnya ayam hidup yang ditepak jadi bekakak. Akhirnya Syekh Ja'far Shadiq cuma tersenyum. Akhirnya bekakak tersebut nggak dimakan, nggak dilam, langsung ditepak, lepak, itu ayam langsung korongok hidup lagi. Udah bawa lagi ke sono, bilangin udah nyampe gitu. Makanya ketika dibawa lagi ke Syekh Muhyi tersenyum, alhamdulillah ternyata keponakanku sudah nyampe. Ya, ceritanya malam ini cerita tentang bekakak, cerita tentang ayam. Komplit banget ya. Ya, mudah-mudahan dengan karomahnya, dengan barokahnya, manakah Syekh Abdul Qadir, hajat kita, ya nafsu dunyawiyah kita itu bisa kita bunuh, bisa kita bakar seperti dibakarnya bekakak ayam. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma laka ya ma'budallah.